Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan, balik lagi dengan saya di channel Kristen Co Inspiratif. Dan kali ini kita kembali lagi bersama Bapak Pendeta Daotoni, di mana Pak Daotoni sedang mengobrol bersama Bapak Pendeta Thomas Hayes di acara Toms Ngopi Bareng bersama Pak Daotoni. Dan kali ini Pak Daotoni ngebahas bahwa insiden Donald Trump di Amerika, ya kalian sudah tahu ya, sudah menonton berita. Walaupun saya telat membahas ini di channel ini, tetapi ada yang menarik yang dikatakan oleh Pak Pendeta Daotoni, di mana Bapak Presiden, maksud saya bukan presiden, calon presiden Donald Trump ini adalah pilihan Tuhan. Yang kita lihat bahwa dia selamat di dalam insiden di Amerika. Dan Pak Daotoni juga bilang bahwa kalau dia menjadi presiden kembali, dolar akan menguat dan naik, dan mungkin tidak akan terjadi lagi inflasi karena semua ini tergantung dari Amerika ya, karena dialah yang memegang ekonomi dunia, karena dialah negara superpower nomor 1. Kalau dia memegang presiden lagi, mungkin inflasi sudah berakhir. Dan mungkin sebelum kita ke videonya, izinkan saya untuk membacakan satu renungan firman Tuhan. Firmannya ada di Kolose 2 ayat 14 yang berbunyi, dengan menghapus surat utang yang mendakwa kita dengan ketentuan-ketentuan hukum, itu ditiadakannya dengan melakukannya pada kayu salib. Dan itu dia satu renungan firman Tuhan untuk kita semua. Jadi langsung saja kita ke videonya bersama Bapak Pendeta Daotoni. Mari kita simak videonya. Shalom Thomas. Shalom Pak Daud, selamat malam. Haleluya. Ada di mana nih Tom? Ada di kota Pontianak Pak Daud. Oh, di Pontianak. Yes Pak Daud. Saya ada di Solo. Solo ya, di kandang. Di restoran Goyang Lidah. Di Goyang Lidah, luar biasa. Saya pernah makan sana kan Pak Daud, enak sekali itu. Wah. Pernah makan di situ kan? Pernah Pak Daud. Enak bener Ya. Pak Daud. Gimana Thomas? Luar biasa. Boleh kita berdoa Pak Daud? Kita doa ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebas pada yang jahat, bebas untuk Bapak, dalam nama Yesus dimuliakan. Haleluya. Amin. Amin. Lanjut Thomas. Ya Pak Daud, apa yang Pak Daud sebagai pembukaan seremoni mau sampaikan kepada jemaat Pak Daud pada malam hari ini? Di mana Thomas? Ya Pak Daud, apakah ada mau pesan-pesan khusus buat jemaat yang mungkin Pak Daud mau sampaikan, atau perkembangan Pak Daud sampaikan tentang jagung kepada pemerintah Pak Daud? Thomas, Ya, mulai sekarang semua harus belajar di kebun Nabi Thomas. mulai sekarang Pak Daud berpesan pada jemaat untuk belajar berkebun. Ada apa Pak Daud? Berkebun Nabi Thomas. Ada apa Pak Daud? Karena ingat ketahanan pangan Thomas. Oh, karena ketahanan pangan Pak Daud ya. Karena nanti harga-harga akan naik. Harga akan naik Pak Daud ya. Yang tidak naik harga diri. Harga diri Pak. Nah, dan minimal itu nanam cabai. Minimal nanam cabai Pak Daud ya. Ya, minimal nanam cabai. Betul Thomas? Betul Pak Daud. Jagung, cabai Pak Daud ya. Ya, sama kangkung. Kangkung. Oh, kalau kangkung itu kan Pak Daud cepat tumbuh Pak Daud ya. Kangkung sama bayam. Cepat tumbuh Pak Daud ya. Iya Thomas. Bisa cepat dinikmati Pak Daud ya. Iya betul. Oke. Iya Pak Daud, Karena- selain itu. Iya Pak Daud, lanjut Pak Daud. Karena apa? Karena nanti harga pangan akan naik Thomas. Harga pangan naik, harga diri nggak akan pernah naik Pak Daud ya.
Nah, tahun depan kan udah mulai inflasi terus Thomas. Wah, sampai tahun 2025 Pak Daud ya. Inflasi terus sampai tahun 2026 Desember. Oh, itu inflasi puncaknya Desember tahun 2026 Pak Daud ya. Dan ada perlu Thomas tahu ya. Pemilihan presiden Amerika Serikat. Iya Pak Daud. Pemilihan presiden Amerika Serikat. Kalau nanti yang menang itu dolar akan menguat. Kalau yang naik Donald Trump berarti Amerika makin baik begitu Pak ya? Kalau nanti yang naik itu Donald Trump, itu nanti dolar akan menguat. Dolar menguat, kira-kira Pak Daud punya prediksi berapa Pak? Nah, menurut analisa Pak Daud ini berapa Pak? Jadi kan posisi sekarang kan dia baru ketembak. Ya, telinganya kena telinganya Pak Daud. Jadi enggak apa-apa, nempel aja. Ada kuasa Tuhan ya Pak Daud. Tapi kalau Donald Trump itu kan simpati publik ya namanya. Ya, itu apakah rekayasa atau memang alami ada orang menembak beliau Pak? Kita enggak tahu ya Thomas. Oh, ya. Karena kan itu kalau pelakunya ditangkap bisa ditanyai. Kalau pelakunya mati ya selesai lah. Semua tuntutan gugur demi hukum. Gugur demi hukum Pak Daud ya, karena meninggal. Jadi kalau Donald Trump itu sampai menang menjadi presiden Amerika Serikat, itu secara otomatis dolar menguat. Apa yang mendukung Pak Daud punya analisa? Kenapa dolar bisa naik kalau Donald Trump yang naik Pak Daud? Karena Donald Trump ini kan diterima pasar. Karena dia pengusaha itu Pak Daud ya, jadi tahu cara usaha Pak Daud ya. Dan dia kan orang bisnis. Ya, jadi tahu mengelola bisnis secara global Pak Daud ya. Dan mengelola bisnis. Setelah itu dia juga pernah menjadi presiden. Kan rakyat Amerika bisa membandingkan. Betul. Tapi menurut Pak Daud ini prediksi analisa kira-kira naik nggak Pak Daud? Apa? Kira-kira Donald Trump akan naik nggak? Kira-kira? Wah, saya tidak berani bicara karena saya belum ada insting ke situ. Oke. Tapi yang jelas kalau Donald Trump sampai menang, itu dolar Amerika menguat, US menguat. Menguat sampai berapa Pak? Sampai 18 mungkin nggak? Gimana Jonas? Thomas? Sampai 18.000 nggak Pak kira-kira Pak? Pokoknya dolar menguat juga aja. Naik ya Pak Daud, menguat ya. Oke. Ada pengaruh nggak Pak ke global Indonesia Pak? Apa? Ada pengaruhnya nggak Pak secara ekonomi dan global? Ya pengaruh. Pengaruh. Nah, dan yang kedua, pelantikan presiden, semua kan mau melihat kebijakan Pak Prabowo itu gimana. Ya. Nah, kebijakan Pak Prabowo dalam program 100 hari itu gimana? Arahnya kemana? Ya. Itu menentukan rupiah juga. Ya Pak Daud. Jadi banyak sekali sisi-sisinya Thomas. Iya Pak Daud. Tapi yang jelas tahun depan resesi ekonomi itu pasti. Pasti sampai tahun 2026 bulan Desember tahun 2026 Pak Daud ya. Kalau yang utang bank, ya, perusahaan perputaran yang kurang bagus ya,
Selesai. Selesai Pak Daud ya. Karena daya beli masyarakat turun seperti ini masih sampai tahun 2026. Ya. Masih berlanjut. Amin. Pak Daud, saya lihat di berita-berita tuh banyak negara yang sudah miskin Pak, sampai mereka tidur di jalan sampai begitu Pak ya. Gimana Thomas? Saya banyak melihat ada beberapa negara yang sampai masyarakatnya miskin dan sampai tidur di jalan Pak Daud. Gini Thomas, kalau Indonesia itu aman karena alam. Aman karena alam, nggak mungkin sampai ada yang sampai tidur di jalan Pak Daud ya. Itu mendukung. Alam mendukung Pak Daud ya. Asal tidak malas saja, di Indonesia tetap bisa makan. Yes. Asal tidak malas, jemaat dengar ya. Tidak malas, takut Tuhan, berdoa, bekerja. Tidak mungkin sampai tidur di jalan, katakan amin. Nggak usah repot-repot. Modal pancing aja bisa pergi ke laut kan gitu. Karena kan kolam susu Pak Daud ya. Ya atau nanem apa kayak itu. Bisa hidup. Intinya balik ke desa aman udah. Aman. Balik desa aman. Gimana Mas? Iya, Pak Daud, kalau misalnya Donald Trump naik Amerika kan berarti perseteruan dengan Cina makin seru ya Pak Daud. Gimana? Kalau presiden ganti dengan kembali misalnya Donald Trump, berarti perseteruan dengan Tiongkok makin seru ya Pak Daud ya. Yang jelas kadang tuh ribut-ribut di publik, tapi di belakang juga bergandeng tangan, kan suka dibedain Mas. Betul, karena kita nggak tahu Pak Daud ya, yang aslinya behind of the screen Dan Pak Daud ya. itu ada konspirasi, kita juga nggak tahu. Betul. Itu politik Pak Daud ya. Nah, yang jelas kalau Donald Trump presiden itu fondasi ekonomi Amerika itu akan bangkit gitu loh. Bangkit Pak Daud ya. Ya. Itu membuat dolar menguat. Yes. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Tapi minimal persaingan dagang antara Amerika dengan Cina makin seru Pak Daud. Nggak usah mikir sana, penting Indonesia aja aman. Nah, dampak Indonesia punya perdagangan bagaimana Pak kalau misal Donald Trump naik Pak? Gimana? Perdagangan global Indonesia dengan Amerika makin baik nggak kalau misalnya Donald Trump naik? Donald Trump itu dia mengutamakan kepentingan Amerika. Ya kan, betul. Karena dia cinta sekali Pak ya. Nah, makanya nanti dolar menguat. Menguat. Pak Daud punya gambaran nggak apa sih programnya beliau dolar sehingga menguat, semuanya kedua emas juga menguat. wah berarti makin mahal ya Pak Daud? Ya enggak lah, standar lah. Standar ya. Sekarang udah nembus 1 juta sekian Pak Daud. Tapi aman-aman aja. Aman. Jadi yang belum menikah segera beli cincin nikah dulu. Yang coba pasti mau menikah. Betul Pak Daud. Yes Pak Mau Daud. tanya apa Mas? Cukup Pak Daud. Apa pula saya jawab? Ya oke. Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari Pendeta Daud Tony, di mana dia pick up tentang insiden Donald Trump di Amerika. Dan juga saya ucapkan terima kasih yang sudah mendukung channel Kristen Inspiratif, di mana kalian itu sangat berjasa untuk membantu channel ini naik, dan sudah support, yang sudah subscribe, like, comment, dan share. Juga saya ucapkan terima kasih banyak. Dan sebelum saya mengundurkan diri, saya akan membacakan satu renungan firman Tuhan dan juga mengingatkan kalian buat yang belum support channel Kristenku Inspiratif, segala support dengan cara subscribe, like, comment, dan share tentunya. Mari kita dukung dan bangun channel ini supaya channel ini memberkati semua orang-orang Indonesia dan juga membuka wawasan dan juga menguatkan iman-iman orang-orang Kristen. Dan saya langsung saja ke firman Tuhannya. Firmannya
sama dengan yang tadi di Kolose 2 ayat 14 yang berbunyi, dengan menghapuskan surat utang yang mendakwa kita dengan ketentuan-ketentuan hukum, itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ya, satu dengan firman Tuhan untuk kita semua. Langsung saja saya undur pamit. Saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan juga mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau kalimat lidah atau kepleset lidah, bisa dibilang gitu. Dan saya ucapkan shalom dan God bless you all. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom and God bless you all. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku.